Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih kuat bertahan dari pagi sampai malam. Semangat, semangat. Ya. Ya, Malam ini kita akan mendiskusikan tentang ruang kolaborasi di topik 1, tentang 3 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Muntolib. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu tentang berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Ini satu-satu dulu ya. Jadi teman-teman bisa dari hasil belajar tadi, kira-kira teori behavioristik dan penerapannya itu kayak gimana sih? Prinsipnya apa? Mbak Titik mungkin? oke. Kalau menurut saya untuk yang teori behavioristik itu lebih menekankan pada pemberian stimulus dan respon peserta didik berulang-ulang. Jadi ketika guru memberikan respon berulang-ulang dan peserta didik memberi stimulus dan peserta didik mengerjakan berulang-ulang itu dianggap nanti akan mencapai keberhasilan bagi peserta didik. Jadi intinya di sini harus ada sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi guru bisa memberikan latihan-latihan soal atau drilling soal seperti itu. Misalkan contoh penerapannya pada bab-bab awal materi kimia. Nah, itu kan siswa belum hafal tentang nama-nama unsur ya. Nah, guru bisa memberikan alternatif, memberikan jembatan keledai untuk menyingkat nama-nama unsur. Nah, dari situ guru memberikan kayak tebak-tebakan. Nah, itu diulang-ulang terus sampai siswa menjadi hafal. Atau pada materi senyawa tata nama senyawa kimia, nah itu bisa diberikan latihan soal yang bervariasi tentang nama-nama senyawa kimia, drilling soal yang nama alkana, alkena dan lain-lain sehingga semakin sering itu semakin mudah berhasil seperti itu untuk yang behavioristik. Itu tuh kalau menurut saya. Terus tadi ada yang behavioristik, terus sosial kognitif ya. Kalau sosial kognitif itu menekankan pada pengamatan sosial. Nah, jadi peserta didik itu memiliki kemampuan meniru yang baik. Nah, dari situ, dari meniru itu, nah itu akan memberikan pengetahuan pada peserta didik. Nah, di sini guru bisa memberikan contoh saat proses praktikum di laboratorium. Guru memberikan contoh bagaimana bekerja di laboratorium yang baik, terus memberikan contoh-contoh bagaimana melakukan proses literasi. Nah, dari situ peserta didik bisa meniru. Nah, dari situ, peserta didik juga bertanya, oh kenapa kok pada proses literasi seperti ini? Nah, dari situ nanti akan muncul pengetahuan. Jadi untuk yang sosial kognitif seperti itu. Dan untuk yang terakhir, konstruktivisme ya. Kalau konstruktivisme ini guru nanti mendesain pembelajaran di mana peserta didik itu dapat membangun atau mengonstruksi pengetahuannya sendiri seperti itu. Jadi bisa dengan problem based learning atau project based learning atau inquiry yang mendorong si peserta didik itu untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang bermakna. Oke, seperti itu, Mbak. Mbak lagi mau ada yang ditambahkan atau mau yang terakhir? Yang sosial kognitif tadi udah ya? Iya sama sih ya. Gimana? Ya intinya seperti itu. Berarti yang konstruktif ya, Mbak? Iya. Menurut yang konstruktif ini guru dapat menerapkan project based learning atau problem based learning, dan tadi sudah ditambahkan ya sama Mbak Pipit ya. Iya boleh. Oh ya, untuk materinya mungkin kenapa Mbak? Iya, materinya mungkin kalau dari Mbak Laili.
Kalau konstruktif ini materinya untuk permasalahannya sekarang ya kan, seperti kita ketahui harga minyak ini kan lagi naik-naiknya ya di pasaran. Jadi mungkin bisa dikasih untuk siswa dalam proses pembelajaran problem based learning ini, mengapa bahan bakar minyak ini mengalami kenaikan, terus apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari kenaikan BBM saat ini. Nah, itu mungkin bisa melatih berpikir kritis siswa dalam menghadapi permasalahan yang saat ini. Terus juga bisa pada materi asam basa, di mana guru memberikan permasalahan mengapa ketika sakit MAS sebaiknya mengonsumsi obat MAS seperti antasida. Nanti dapat bisa dengan contoh dengan praktikum ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Riza. Kalau yang penerapan behavior itu Mbak, materinya ada tambahan kayak kimia dasar itu Gimana itu, mengenai Mbak? nama-nama, nama Mbak, Mm-mm. mengenai nama-nama unsur kimia, sama guru memberikan stimulus yang berulang hingga peserta didik bisa menyebutkan lambang dari unsur kimia beserta namanya, sehingga nggak asing gitu bagi peserta didiknya. Iya, mungkin kalau disingkatkan, berarti kalau behavioristik itu stimulus respon, di mana stimulusnya dilakukan secara berulang, sehingga pengetahuan dapat terbentuk dari kebiasaan yang sudah dilakukan, gitu ya. Ya, Kalau konstruktivis, berarti siswanya kita ajak membangun pengetahuan lewat pengalamannya sendiri, bisa dituntun dengan PBL, PJBL, atau inquiry. Seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti yang nomor 1 clear. Apa ada tambahan lagi? Sudah cukup kalau menurut saya. Oke, berarti kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Berarti kalau mengacu dari jawaban teman-teman yang tadi, konstruktivis berarti peserta didiknya harus kita ajak membangun pengetahuan lewat pengalaman belajarnya sendiri. Tadi kan udah disebutin tuh saya sama Mbak Pipit ya, sama Mbak Laili juga. Kira-kira kita tinggal ini aja ya, menjelaskan model-model pembelajaran seperti itu kayak gimana gitu. Gimana Mbak Pipit? Oke, untuk yang konstruktivisme karena penekanannya itu peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman. Jadi model yang bisa diterapkan tuh contohnya yang pertama ada problem based learning ya. Kalau problem based learning itu sintaknya yang pertama guru itu memberikan masalah. Jadi masalah itu sebagai awal pembelajaran dan masalahnya itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, jadi lebih kontekstual dan juga lebih menarik bagi peserta didik. Nah, di situ peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyikapi permasalahan yang ada. Jadi menuntut keaktifan peserta didik. Jadi peserta didik terlibat dalam pemecahan masalah sehingga peserta didik bisa membangun pengetahuannya itu. Terus yang kedua PJBL atau Project Based Learning. Nah, perbedaannya di sini dengan problem based. Kalau problem based biasanya solusi dari pemecahan masalah. Nah, kalau PJBL itu ada produknya karena pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk. Nah, seperti itu. Jadi di sini PJBL itu juga menggabungkan antara teori dan prakteknya sehingga peserta didik bisa membangun pengetahuan lama dan pengetahuan barunya. Terus yang ketiga juga bisa dengan menerapkan model inquiry. Nah, untuk pembelajaran di kelas tuh biasanya inquiry-nya terbimbing modelnya, jadi masih difasilitasi oleh guru seperti itu untuk menemukan masalah. Nah, sesuai namanya inquiry, penemuan seperti itu.
Jadi bisa dengan ketiga itu PBL, PJBL, atau bisa dengan inquiry atau inquiry terbimbing seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, Mbak, cukup lengkap. Ya, clear? Clear. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Poin ketiga. Poin ketiga, diskusikan dalam kelompok. Buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Gambarannya sebagai berikut. Yang pertama ada Tania, umur 7 tahun. Dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan motivasi si Tania ini ya ketika dia ada di kelas? Ya, menurut saya untuk permasalahan dari Tania ini kan kemampuannya rendah ya. Jadi untuk dalam proses pembelajaran ini kita perlu untuk tidak hanya mengenalkan konsep-konsepnya aja, namun dengan mengedukasinya itu lewat pembelajaran yang gampang dipahami itu dengan mencontohkan dari kegiatan sehari-hari. Nah, juga bisa dengan pembelajaran di kelas yang dibuat untuk men-setting pembelajaran. Jadi ada kelompok-kelompok, yang satunya itu ada yang satu yang murid yang sudah memiliki pemahaman yang lebih baik, sehingga Tania bisa bertanya dengan siswa yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih itu, sehingga bisa membantu Tania dalam permasalahan kemampuan belajar yang kurang, dan untuk permasalahan dalam tidak ingin keinginan yang rendah untuk sukses itu bisa dapat dengan mengenali siswa Tania ini dengan menunjukkan profesi-profesi yang ada di sekitar seperti guru, polisi, atau dokter, dan juga bisa menanyai tentang cita-cita dari Tania itu sendiri, misalnya seperti apa cita-citanya, dan juga bisa dengan metode untuk menyuruh Tania menggambar profesi yang diinginkan. Mungkin ada teman-teman tambahan dari yang lain. Sudah cukup lengkap sih Mbak kalau dari aku. Sudah tidak ada tambahan. Lengkap sudah, Mbak. Ya, sudah bagus. Sudah sangat memotivasi Tania itu ya, solusinya. Kita lanjutkan yang kedua. Ada Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Tetapi dia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, ini menurut aku ya, menurut aku karena Samuel ini adalah anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya, berarti dia itu tidak mau dianggap remeh oleh orang lain. Nah, mungkin sebagai guru kita bisa menempatkan si Samuel ini di tempat yang yang baik, di kondisi yang baik. Misalkan kalau di satu kelompok atau di satu kelas dia bisa dijadikan ketua. Nah, itu menurut saya bisa meningkatkan motivasi Samuel ini supaya dia bisa lebih percaya diri, bisa lebih termotivasi untuk belajar. Tapi dia punya satu kelemahan yaitu memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Pada dasarnya semua orang itu kan nggak ada yang siap untuk gagal ya. Nah, jadi kalau menurut aku kita memberi pemahaman terhadap Samuel ini supaya bukan hasil prioritasnya itu bukan hasilnya, tetapi proses untuk mencapai sesuatu itu sendiri. Jadi memaknai proses, dia bisa tahu ketika dia gagal apa sih, dia bisa mengevaluasi diri. Nah, itu mungkin bisa kita latih dengan dia bisa membuat satu rencana. Rencana itu entah itu rencana jangka pendek atau menengah atau panjang, sehingga
dia bisa tahu nanti, oh dalam rencana-rencana ini tidak mungkin kan dia akan gagal semua atau akan sukses semua. Jadi, kalau menurut teman-teman gimana? Sudah, Mbak. Sudah, Kak? Sudah cukup. Sudah cukup? Atau bisa ditambah? Ya cukup. Sudah? Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut ke poin ketiga. Ada Sandra, 13 tahun, yang tenang sekali di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, sebagai guru kita harus ngapain nih biar si Sandra ini termotivasi? Dari Mbak Risa? Kalau menurut saya, karena Sandra itu tenang di dalam kelas, untuk memotivasi dia perlu diadakannya reward, Mbak. Jadi kalau dia ada nilai yang bagus, dia diberi reward, kemudian adanya materi pengayaan supaya dia lebih tertantang nantinya untuk semangat belajar. Kemudian kalau untuk meremehkan keterampilan mereka, mereka berarti teman-temannya ini ya Mbak ya. Jadi kalau untuk meningkatkan itu adanya komunikasi dengan orang tua sehingga guru dan orang tua juga bisa membangun kerjasama untuk semangat belajarnya Sandra. Kemudian selain itu membuat ruang diskusi supaya diskusi kelompok supaya Sandra itu dapat bersinergi, berinteraksi serta berbagi pengetahuan dengan teman sekelompoknya untuk meningkatkan kerjasama kelompok dan juga melakukan sesi tanya jawab di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari pemahaman Sandra sendiri. Mungkin ada tambahan. Udah bagus banget ya itu ya, udah lengkap sekali. Boleh ya, setuju. Ya, sudah bagus. Oke. Udah tidak ada tambahan, kita lanjut ke poin terakhir yaitu Robert, 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini ternyata dia tinggal bersama dengan bibinya. Dan guru juga sudah tidak dapat menghubungi orang tua. Nah, kira-kira gimana nih biar Robertnya ini termotivasi? Oke, jadi untuk masalah Robert adalah Robert ini dia kurang memiliki minat dalam belajar ya. Nah, kalau menurut pendapat saya untuk mengatasi masalah tersebut atau menumbuhkan minat Robert itu bisa dengan memberikan motivasi berupa contoh-contoh manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Misalkan kalau saya itu sebagai pengajar bidang kimia, saya akan memberikan contoh-contoh penerapan ilmu kimia yang bermanfaat bagi kehidupan atau bagi Robert itu sendiri. Contohnya misalkan pengetahuan mengapa bensin itu harganya beda-beda. Mengapa Pertamax itu lebih mahal dibanding Pertalite. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan ini ya merangsang si Robert untuk memikirkan kenapa ya seperti itu. Jadi inti itu memberikan stimulus rangsangan yang bisa menumbuhkan minat si Robert dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan, memberikan manfaatnya seperti itu. Nah, selain itu saya juga akan memberikan reward atau pujian ketika dia berhasil dalam suatu masalah. Nah, misalkan ada ulangan terus nilainya meningkat, nah saya beri apresiasi, bisa reward, hadiah dan lain-lain. Terus yang ketiga saya juga akan memberikan tantangan atau challenge yang sifatnya menarik atau mengajak Robert dan peserta didik yang lain itu untuk melakukan suatu kegiatan eksperimen yang bersifat menarik. Nah, kalau biasanya pada tingkat rendah di SMP itu kan biasanya diajak membuat apa itu gunung meletus ya, seperti itu. Nah, kok bisa meletus, itu bahannya apa saja. Nah, dari situ kan anak-anak termotivasi belajar, oh ini dari reaksi misalkan apa asam cuka dan yang lain-lain itu. Nah, itu termotivasi. Terus membuat balon
tanpa ditiup dari gelembung gas yang dihasilkan itu. Terus bisa juga membuat es krim tanpa kulkas. Jadi sebenarnya banyak motivasi-motivasi ya dari pelajarannya itu sendiri. Nah, terus untuk mengatasi yang Robert tinggal dengan bibinya dan ketika menghubungi orang tuanya itu sulit. Nah, di sini peran saya sebagai guru, yakni sebagai orang tua kedua yang ya layaknya orang tua. Jadi saya juga membantu dalam menumbuhkan minat, motivasi belajar Robert. Nah, saya juga perlu mungkin membangun komunikasi yang baik dengan bibinya karena di sini konteksnya Robert tinggal dengan bibinya. Oleh karena itu mungkin saya akan membangun komunikasi, menyampaikan perkembangan Robert dan yang lain seperti itu. Sudah cukup. Untuk anak yang seusia Robert memang lebih ini ya, harus lebih rinci ya. Karena usia-usia remaja itu kan agak harus diwaspadai juga. Iya, betul. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Udah cukup lengkap seperti yang Mbak Pipit ya. Sudah luar biasa. Lengkap, Mbak. Oke. Bisa Jadi menambahkan. sudah lengkap dan poin-poinnya per poinnya juga sudah kita bahas. Semoga apa yang kita tuliskan bisa kita aplikasikan nantinya ketika kita menemui kesaksian seperti itu ya. Mungkin bisa dicukupkan untuk diskusi kita malam ini. Bisa. Oke. Nanti untuk notunya kita sambung di WhatsApp aja ya. Secara teks tertulisnya gimana nanti kita gabung. Oke, selamat istirahat teman-teman. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.